Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan berbincang bersama Pak Ray Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia, kita akan melihat terlebih dahulu pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk Nikkei 225 dibuka menguat 0,88% di level 45.706. Kemudian SCI Singapura menguat 0,05% di level 4.314. Kospi Korea dibuka melemah 0,51% ke level 3.443, dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,09% di level 26.525. Berikutnya saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Ray, pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi. Baik, untuk saham-saham pilihan kita akan langsung bahas secara verbal saja dengan Pak Ray. Kita bisa langsung ke pembukaan IHSG. Baik, sambil menunggu saya akan berbincang dulu dengan Pak Ray ya. Pak Ray. Ya Pak. Ya, Pak Ray boleh disampaikan langsung secara verbal Pak untuk saham-saham pilihan Anda pagi hari ini. Oh iya, untuk saham pilihan saat ini. Seperti tadi saya sebut, BRI menarik karena mereka dianggap paling siap untuk menggunakan suntikan dana dari pemerintah karena modal bisnis mereka yang mengutamakan kredit UMKM dan mikro. Tapi melihat aksi jual asing yang masih masif saat ini, disarankan untuk entry di bawah di level 4120 atau 4150 dengan target price-nya di 4450. Kemudian ada saham Pegas, proyek-proyek strategis yang sedang dibangun PGN seperti pabarkan Public Expose beberapa hari lalu, seperti proyek pipa gas Tegal Cilacap senilai $125 itu dan 4 proyek besar lainnya diharapkan akan memperluas jangkauan ke pelanggan dan juga akan menjadi sumber pendapatan baru. Pegas untuk entry price-nya di level 17.30 sampai 17.50, target price di 1.900. Kemudian ada Medco Energi Internasional mengakuisisi blok Saka Kemang di Sumatera Selatan. Ini implikasinya untuk memperkuat posisi strategis perseroan di Sumatera Selatan dan wilayah Sumatera di bagian selatan juga. Medco untuk entry price di 1.210 sampai 1.235, target price-nya di 1.450. Dan terakhir ada Telkom yang kembali tetap fokus mengembangkan bisnis data center sebagai bagian dari transformasi digital dengan target menjadi top player di ASEAN. Telkom di entry price di 3.180 sampai 3.200, target price di 3.600. Baik. Begitu Pak. Oke, dari Medco kita ke Telkom ya. Ya. Baik. Ya Pak. Telkom sudah ya? Sudah Pak, Telkom. Oke, baik. BBRI, Pegas, Medco, dan juga Telkom semuanya direkomendasikan trading buy. Mengapa trading buy, Pak Ray? Apakah kemudian memang itu strategi investasi yang paling aman menyikapi dinamika IHSG hari ini atau seperti apa? Iya, mendekati all time high, kalau kita belum lihat koreksi yang besarnya ya memang sebaiknya trading buy dulu. Begitu. Untuk menjaga risiko profit taking terutama itu. Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Ray. Ada BBRI, Pegas, Medco, dan juga Telkom direkomendasikan trading buy. Dan berikutnya kita akan lihat update dari pergerakan IHSG pukul 9:04 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami pass datanya dari RTI. Pemirsa, untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat ya pasca kemarin melemah. Bergerak 0,14% di level 8.021,544. 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya ada BRPT, kemudian juga ada Toba, Antam, ATLA, dan MDKA. Kemudian top losers ada Bufa, BBNI, Mina, Telkom, SCMA,
Sementara itu sektor yang memimpin penguatan adalah sektor kesehatan dengan penguatan 1,48%. Kemudian sektor yang melemah diantaranya adalah ada properti, teknologi, dan juga keuangan. Baik, Pak Ray, sektor keuangan masih mencatatkan pelemahan. Bagaimana Anda melihat kinerjanya sejauh ini? Apakah memang trading baik, khususnya spesifik mengenai BBRI, itu saja yang masih bisa dimainkan atau yang lain dihindari dulu menurut Anda? Ya sebaiknya dihindari dulu. Kita melihat atau nunggu di support saja, Pak. Soalnya kan rentan dengan penurunan karena penjualan asing itu, Pak. Oke, baik. Kalau kita bahas lagi beberapa isu yang kemudian menarik mengenai market lah ya, saham-saham Prayogo Pangestu yang naik signifikan tetapi tidak mampu menopang IHSG. Bagaimana menurut Anda untuk saham-saham Prayogo Pangestu ini? Untuk saham-saham konglomerasi, utamanya saham Bapak Prayogo, itu sangat menarik ya untuk ditradingkan ya. Karena di tengah indeks seperti ini dia bisa menguat walaupun porsinya memang masih belum sekuat saham-saham perbankan sehingga kenaikan indeks terbatas gitu Pak. Untuk saham Bapak Prayogo ini memang untuk yang risk taker layak sih Bu untuk ditransaksikan gitu Pak. Baik, oke. Walaupun memang kemarin menguat ya. Secara harga ataupun valuasi menurut Anda seperti apa sih? Kemahalan atau masih dalam harga wajarnya? Kalau soal valuasi pasti akan sangat mahal ya Pak, karena pergerakannya sangat luar biasa kenaikannya. Kalau dilihat dari fundamentalnya gitu Pak. Oke, baik, sangat mahal, tapi kalaupun ada potensi penguatan, ya menarik juga untuk bisa dimasuki asal modalnya ada gitu ya. Iya. Karena Dan harganya mahal. Dan kita paham resikonya itu aja sih. Baik, baik. Oke. Kalau kita lihat pergerakan IHSG sejauh ini menguat, Pak Rey. Bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan IHSG di hari ini? IHSG berkiranya di support di 7.900, resist di 8.100. Jadi range tipis cenderung menguat. Oke, cenderung menguat, terbatas begitu ya? Ya. Sentimen apalagi yang sebetulnya ditunggu oleh pelaku pasar, apakah itu secara global ataupun secara domestik, Pak Rey? Harusnya penurunan suku bunga The Fed itu masih ditunggu yang 2 kali lagi itu pasti sangat berimplikasi ke risk appetite-nya dana-dana asing gitu, fund asing. Oke, tren capital outflow masih Anda lihat di pekan ini ataupun di akhir pekan ini? Masih sih Pak, karena itu kita cuma bisa menunggu kalau mereka sudah mengurangi penjualannya atau tekanan jualannya. Itu saja sih Pak. Oke, terkait dengan konsumsi domestik sendiri, Pak Rey, menurut Anda bagaimana sebetulnya program-program pemerintah yang akhirnya dapat meningkatkan daya beli dari masyarakat sendiri yang memang belakangan ini nampaknya terdiskon begitu ya, terkait dengan naiknya angka pengangguran dan lain sebagainya, dan ini juga berimplikasi terhadap beberapa sektor di pasar modal, satunya adalah consumer goods, kemudian juga sektor retail yang juga belakangan agak-agak kerepotan karena berkaitan dengan daya beli dari masyarakat yang menurun. Bagaimana Anda melihat ini, sejauh mana ini kemudian ya mungkin sebaiknya diprioritaskan oleh pemerintah agar memiliki efek domino terhadap sektor-sektor yang ada di pasar modal kita, Pak Rey? Iya, kalau untuk sektor konsumsi memang harus growth terusnya yang dipegang ya untuk sektor-sektor seperti UMKM, untuk konsumsi masyarakat. Tentu butuh ketepatan dari kebijakan pemerintah sebenarnya. Sehingga kalau kebijakannya tidak menyentuh grassroots ini, ya sektor konsumsi akan melempem gitu, seperti itu.
Baik, Pak Ray, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga analisis yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar. Namun keputusan investasi kembali ke investor. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Pak Ray. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Baik, Pak Uki. terima kasih.